Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada, jumpa lagi sob dengan channel DXT. Sob, kita akan membahas lampu UV ya, karena banyak pertanyaan nih ya. Bagaimana digunakannya, di mana digunakan dan ditempatkannya. Oke, intro dulu dah. Sekarang kita membahas lampu UV. Nih banyak pertanyaannya ya. Kapan lampu UV digunakan? Nah, kalau saya menggunakan lampu UV itu biasanya ketika air sudah mulai ingin hijau-hijau gitu ya. Biasanya kan kena lampu LED ini ya. Lampu LED ini terang, lama-kelamaan airnya akan berubah warna hijau. Nah, untuk mencegah dan mengantisipasi daripada kehijau-hijauan di air akuarium, maka saya menggunakan lampu UV. Biasanya saya menggunakan lampu UV itu jangka waktunya 1 minggu. Misal ini saya pasang 1 minggu kemudian baru saya lepas kembali atau saya off-kan kembali. Itu biasanya non-stop. 1 minggu itu non-stop sob ya. Jadi pasang 1 minggu non-stop 24 jam terus sampai 1 minggu. Nah, biasanya air akan jernih, tidak akan hijau atau tidak akan tersentuh warna hijau ya. Gitu ya. Karena biasanya dulu sebelum saya pakai lampu UV hijau, akhirnya 1 minggu hijau benar sampai ikannya bingung dia. ini mana ini ujungnya mana, hijau terus. Mau lihat tuannya nggak bisa. Ya, akhirnya saya pakai lampu UV dan alhamdulillah sekarang udah bisa terantisipasi warna hijaunya ya, dan air menjadi jernih ya. Tapi kalau misalnya sob bertanya, Om, kalau lampu UV bisa tidak digunakan untuk menjernihkan air? Bukan. Kalau untuk menjernihkan air itu bakteri baik ya. Ini sudah ada pembahasannya panjang lebar ya. Jadi untuk menjernihkan air itu pakailah bakteri baik, itu mantap. Tapi kalau misalnya kondisi air akan hijau dan kehijau-hijauan, nah pakailah lampu UV, itu lebih mantap lagi. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, lampu UV itu bolehkah ditaruh di akuarium? Boleh. Di filter? Boleh. Kalau di luar akuarium, enggak boleh. Ngapain dia di luar akuarium? Jalan-jalan. Di dalam akuarium boleh. Tetapi dengan catatan lampu UV itu tidak boleh langsung terkena tatapan oleh ikan atau tatapan mata ikan gitu ya. Nanti akan menimbulkan kebutaan. Juga kalau kita menatapnya langsung juga akan mengalami kebengkakan mata sob ya. Jadi hati-hati menggunakan lampu UV. Boleh di dalam akuarium tetapi harus dirapisi dulu. Ada kok itunya, kontennya. Saya menggunakan pipa paralon. Dilapis dengan pipa paralon baru dimasukkan ke dalam akuarium ya. Sehingga sinar lampunya itu tidak langsung terkena mata ikan. Kalau di dalam filter, nah ada juga kontennya ini. Sudah lama kontennya itu. Nah, masukkanlah di dalam filter akuarium seperti saya dimodifikasi. Nah, ada pertanyaannya, Om, bakteri baik mati tidak kena lampu UV? Mati dia. Ya, makanya harus pandai-pandai kita mengkondisikan, menempatkan lampu UV itu. Nah, kalau saya posisinya di dalam filter itu, top filter, ya tetap akan matilah bakteri baiknya, tapi tidak semuanya. Karena itu pandai-pandainya kita lah memasang, mengkondisikan lampu akuarium itu, lampu UV itu ya. Jadi perputaran air atau sirkulasi air nanti di tempat air yang keluar di lampu UV. Nah, tetapi bakteri baiknya banyak yang tersangkut di awal, di kapas kah, di media biologis kah, bioring, biobol ya, ataupun ada arang aktifnya di arang aktif ya. Baru nanti dia yang tidak sangkut di situ mengalir ke kucuran air keluar. Nah, di situ ada lampu UV, ya udah mati di situ ya. Tapi tidak semuanya kok ya. Buktinya apa Om? Ngomong ya, buktinya jernih. Enggak hijau ya. Nah, kalau lampu UV-nya berfungsi dengan baik, sementara bakteri baiknya tidak berfungsi dengan baik, mati semua. Hijaunya hilang tapi tidak jernih kan gitu. Keruh dia. Tapi ini hijaunya hilang, jernihnya kinclong. Nah, berarti ya kesimpulannya
lampu UV-nya bekerja dengan baik, sementara bakteri baiknya juga berfungsi dengan baik, cuman tidak seluruhnya. Kalau ada 1000, ya katakanlah 10-nya mati, 990-nya masih hidup. Ya kira-kira gitulah ya. Jangan diribet-ribetkan lah ya. Nah kalau saya pokoknya apa yang saya kondisikan, apa yang saya pasang misalnya saya perhatikan, oh airnya jernih, berarti kan dari bakteri pengurai, bakteri baik, berarti bakteri pengurainya ada. Ya. Oh warna hijaunya kok tidak muncul ya. Biasanya muncul, ini tidak muncul dengan lampu UV. Berarti lampu UV-nya juga bisa bekerja dengan baik begitu. Jadi kita melihat fungsi dan hasilnya, sob. Ya, jangan diributkan. Oh nanti mati. Ya kalau udah nanti mati ya nggak akan bakal kita masukkan lampu UV gitu kan ya. Coba dulu. Kalau tidak berhasil, baru. Oh kalau misalnya airnya keruh, oh berarti lampu UV-nya mematikan semua bakteri baik yang ada di dalam filter maupun di dalam air akuarium. Nah harus kita robah polanya gitu. Tapi kalau airnya jernih, misalnya seperti ini jernih, ada lampu UV, tidak hijau. Nah, mau bilang apa? Berarti bakteri baiknya, saya kan masukkan E4 bakteri starter. Berarti bakteri baiknya bekerja dengan baik karena airnya jernih kan begitu. Kalau tidak pakai bakteri pengurai, tidak pakai bakteri baik, airnya tidak jernih. Kalau bakteri baiknya mati, airnya juga tidak jernih, dia keruh gitu ya. Walaupun ada lampu UV di situ, berarti kalaupun mati, dikatakan mati kena lampu UV, kena sinar lampu UV, tapi tidak semuanya mati, begitu ya. Simpel aja dah ya. Nah, terutama sobat-sobat pemula ya, menginformasikannya ya begitu caranya ya. Caranya saya coba dulu, eksperimen dulu. Wah, kalau berhasil, berhasil ternyata lampu UV-nya bisa bekerja dengan baik, bakteri pengurainya juga bisa efektif dia bekerja dengan baik di dalam akuarium gitu ya. Apalagi pertanyaannya? Penempatannya sudah, waktunya sudah. Nah, pertanyaan apakah lampu UV tadi menjernihkan air? Tidak, dia tidak menjernihkan air, tapi yang menjernihkan air itu adalah bakteri pengurai dan yang bisa meminimalisir warna hijau kehijau-hijauan dalam air akuarium. Nah itu lampu UV. Watt ini ya, ini kalau yang 1 meter penggunaan lampu UV-nya berapa? Ya biasa saya bisa menggunakan yang 5 watt bisa, yang 7 watt bisa ya, kadang-kadang yang 9 watt gitu ya. Pokoknya sesuaikan sajalah ya, asalkan dia kan saya juga menggunakan lampu UV itu tidak terus menerus sob ya. Jadi saya menggunakan lampu UV, misalnya sudah jernih, tidak hijau, ya udah. Nanti sudah mulai ada tanda-tanda warna hijau, hijau-hijauan, on-kan lagi lampu UV-nya gitu ya. Ya tidak usah ribet-ribet dah. Pokoknya airnya bisa jernih, sehat. Nah, ya. Mantap sudah. Kita bisa menikmatinya dengan suasana tenang hati gitu ya. Oke, sob ya. Jadi demikian untuk penggunaan lampu UV, kapan digunakan, kemudian berapa lama digunakan, tempatkan atau ditempatkan di mana lampu UV. Nah, sudah terjawab sudah ya. Jadi bagi sahabat-sahabat pemula, mudah-mudahan menjadi referensi lah. Selanjutnya terserah pada sobat-sobat semua bagaimana cara mengkondisikannya, memakainya. Yang penting saya sudah informasikan yang sesuai dengan pengalaman saya. Oke, mohon maaf sobat bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.